Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Soekarnawan dari kelas Kewirausahaan 1 Universitas Mercubuana. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Bisnis plan saya yaitu Jakarta Web Design yang merupakan bidang usaha jasa dalam pembuatan website. Nah, di bagian tim ada Dandi Soekarnawan selaku manajer project, CEO founder dan developer. Lalu ada Intan Fadila, desainer, dan Muhammad, developer. Jadi developernya ada dibagi dua, yaitu desainer web dan backend developer, desainer dan frontend developer. Lalu ada Bapak dosen kewirausahaan, yaitu Bapak Muhammad Mirza, SIKOM, MIKOM. Oke, problem atau masalah yang dialami tiap badan usaha kecil maupun yang besar atau perusahaan ingin melakukan digitalisasi di setiap usaha-usaha mereka, yang dimana Indonesia sekarang semua serba online, dari yang terjemput, membeli makanan, sampai berbelanja pun online. Jadi mereka pun ingin melakukan digitalisasi dan perbaikan dalam usaha-usaha mereka. Jadi solusi yang kami berikan dengan memperbaiki usaha-usaha mereka dengan melakukan digitalisasi atau melalui website online. Nah, ini merupakan solusinya. Jadi ada dua contoh website yang merupakan online shop dan website IT consulting atau company profile. Nah, di sini ada linknya, bisa dicek. Lalu ada target customer. Target customer ada company atau perusahaan, badan usaha kecil dan menengah, pendidikan. Jakarta Web Design menerima pembuatan website dari kalangan bisnis manapun, dari yang kecil menengah hingga perusahaan-perusahaan besar. Saat ini 100% dari kalangan bisnis terlihat yang paling kita targetkan ialah perusahaan atau company, dan sedikitnya di kalangan pendidikan. Jadi 66% dari company atau perusahaan, 26% dari badan usaha kecil dan menengah, 8% dari pendidikan. Oke, next. Lalu ada market sizing, yaitu yang pertama ada potential available market atau PEM. Market sizing dalam digital marketing yang ada dalam usaha ini bisa terbilang 10 project dalam bidang usaha atau klien per tahunnya. Total addressable market atau TAM. Berbagai klien dalam usaha jasa ini adalah klien yang ingin meningkatkan nilai bisnis mereka dikaitkan dengan total addressable, maka market sizing dalam kategori TAM adalah kurang lebih 5-9 project per tahun. Lalu ada served available market atau SEM. Dalam kategori SEM ini merupakan berbagai bagian klien dari total addressable market yang sebenarnya dapat dijangkau, yang menunjukkan klien siap menggunakan jasa para tim dalam usaha ini. Maka market sizing dalam kategori SEM ini adalah 4-8 project per tahun. Lalu ada serviceable and obtainable market atau SOM. Di dalam kategori SOM ini yang merupakan bagian dari SEM juga yang dimana dapat dicapai oleh usaha jasa dengan mempertimbangkan strategis bisnis yang dibuat dengan tim. Maka bisa dibilang market sizing yang lebih jelas berada di kategori SOM ini dengan jumlah project yang ditargetkan 4-5 project saja per tahun. Oke, next. Bagian competitor and positioning. Nah, di sini ada menempatkan bisnis usaha dengan pesaing. Tim melakukan analisis dari strategi SWOT yang dimana strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity itu untuk keberuntungan, dan threat yaitu kayak semacam ancaman. Terus tim kemudian melakukan strategi di atas seperti SWOT dan dapat dilihat yang dibutuhkan oleh para klien. Nah, competitor and positioning. How to win with competitor. Tim melakukan strategi penempatan atau positioning sehingga bisnis jasa yang sedang kami jalankan dapat membuat sebuah website atau aplikasi yang canggih, keren, dan familiar. Dengan harga yang dalam satu proyek, pengerjaan cenderung lebih murah ketimbang pada bisnis jasa lainnya. Lalu ada monetization. Nah, di sini ada monetization yang merupakan pricing modelnya. Dalam usaha kami adalah skimming pricing karena kami menetapkan harga tinggi bagi suatu proyek selama tahap perkenalan dan kemudian menurunkan harga supaya membuat tertariknya klien. Lalu ada pendapatan usaha. Pendapatan dari hasil jasa kami didapatkan dengan jenis-jenis proyek suatu aplikasi atau website dan kemudian membuat perhitungan laporan terkait proyek yang diminta oleh klien. Lalu ada milestone. Di tahun 2017 ini kami memulai bekerja sama dengan partner atau tim. Lalu di tahun 2018 memulai uji coba atau trial dalam pembuatan aplikasi.
tahun berikutnya 2019 menerima proyek 1 atau 2 dalam 1 tahun. Lalu dalam 2020 mulai memasarkan jasa ke digital marketing. Nah, ada funding needs and allocation, yang dimana ada marketing, working capital, recruitment, ada CAPX, product development, yang dimana total fund needs yang dibutuhkan itu 155 juta. Jadi allocation-nya merupakan 105 juta terbagi menjadi marketing, yaitu 35 juta, working capital 50 juta, recruitment tidak ada, yang merupakan ini 40 juta CAPX, lalu ada product development yaitu 30 juta. Okay, next, marketing and customer acquisition. Melihat perkembangan market dengan melihat pada badan usaha apa saja yang dibutuhkan selama periode 1 tahun, maka dapat terlihat perkembangan dan pertumbuhan yang didapatkan. Okay. Nah, ini merupakan homepage dari Jakarta Web Design yang bisa menghubungi langsung dari sini untuk pembuatan jasa. Bisa untuk dapat menghubungi atau dalam pembuatan jasanya, memakai jasa, ini adalah alamat kantornya, Jalan Bupati 1 Jakarta Barat, nomor telepon, email address-nya, dan website-nya. Nah, biasanya bisa dikunjungi di website.com Jakarta Web Design. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.